Halo, Bu Erika. Selamat siang, Bu Erika. Baik, Tes. Selamat siang, Pak Atbel. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pak. Mohon izin. Jelas, jelas, Oh, iya. jelas. Baik, Bu Erika, karena sudah hampir jam 1, izin kita mulai ya. Sambil baik, menunggu rekan-rekan yang lain sambil masuk nih. Baik, Bapak Ibu, karena Bu Erika sudah bersama kita izin mulai kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, siang ini kita akan mendengarkan paparan dan sekaligus sharing atau diskusi nanti terkait dengan review dokumen persiapan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Eh, Kelas kita akan berlangsung selama 1 jam setengah ini sampai jam 14.30 nanti. Jadi mudah-mudahan selama 1 jam ke depan Bu Erika bisa menyampaikan secara tuntas ini materi. Jadi kita punya spare waktu nanti 30 menit untuk diskusi gitu ya. Terima kasih Bu Erika eh, telah berkenan menjadi teman diskusi, teman sharing untuk menyampaikan paparan terkait materi kita siang hari ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan Bu Erika adalah dari LKPP ya, pengajar, pengajar dari LKPP. Beliau sekarang di UKPBJ ya Bu ya, Bu Erika ya, UKPBJ LKPP, pengajar pengadaan barang level 1, 2, 4 ya, sampai 4 Bu Erika ya. Tiga, tiga, Pak izin. Sampai 3. Oke. Baik, kita coba dengarkan dulu nanti paparan dari Bu Erika sampai tuntas, baru setelah itu nanti kita akan buka ruang tanya jawab gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon mikrofonnya di-off-kan ketika Bu Erika sedang menyampaikan paparan nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa demi kelancaran kelas kita sampai tuntas nanti. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya pikir saya tidak berpanjang lebar terkait dengan materi kita siang ini karena waktunya juga sangat terbatas gitu ya. Jadi kepada Bu Erika, ruang kelas saya serahkan. Silakan Bu Erika untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Atbel ya untuk waktu, kesempatan, dan pembukaannya. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini bisa kembali bersilaturahmi ya dengan Bapak Ibu peserta yang dikelola oleh PPLC ya. Kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan diskusi atau kelas online ini dengan topik materi yang sudah disampaikan Pak Abda tadi, review dokumen persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen saya sudah bisa terlihat Bapak Ibu mohon izin? Sudah terlihat. Terlihat Bu Erika. Sudah, Bu Ya, Rika. sudah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Ini saya sebetulnya agak mendadak ya, kemarin baru diinfo, tapi mudah-mudahan bisa optimal kita hari ini sama-sama berdiskusi mengenai materi ini. Tadi sudah diperkenalkan Pak Abdel, Bapak Ibu nama saya Juniarti Erika Magdalena Saragi, biasa dipanggil Erika. Saat ini saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di unit kerja pengadaan barang jasa LKPP. Sehari-hari kami ditugaskan, saya pribadi ditugaskan sebagai pokja pemilihan, sebagai pejabat pengadaan, ataupun sebagai PPK. Jadi satu jabatan, nah penugasannya ini ada tiga penugasan Bapak Ibu ya, tiga baju nih kami. Karena memang di LKPP Bapak Ibu seluruh pengelola pengadaan barang jasa itu satu rumah, semuanya di UKPBJ. Jadi tidak ada lagi pejabat pengadaan ataupun PPK yang di luar UKPBJ gitu ya. Mungkin kalau di daerah atau di KL lain masih ada ya PPK di jabat non dari JFPPBJ. Nah di kami seluruh PPK dijabat oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, Bapak dan Ibu, siang hari ini kita sampai 14.30 ya akan berdiskusi
materi review dokumen. Sebelumnya ini dasar hukum ketika kita bicara review dokumen pengadaan barang jasa, berarti kita mengacu pada Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya sudah diubah 2 kali Bapak Ibu ya. Yang terakhir 46 tahun 2025 kemarin, perubahan kedua tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian turunannya ada per LKPP 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Nah, karena topiknya tadi review DPP-nya untuk jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, maka kita juga mengacu pada dasar hukum terkait dengan pekerjaan konstruksi itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 22 Tahun 2020, sebagaimana juga diubah dengan PP 14 2021 sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang 2 2017. Kemudian ada peraturan Menteri PU ya terkait dengan pedoman SMKK, itu nomor 10 tahun 2021, kemudian ada juga peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Kemudian juga ada keputusan Menteri PU batas minimum nilai TKDN ini dikeluarkan Kepmen nomor 602 tahun 2023 serta ada SE Dirjen Bina Konstruksi 68 tahun 2024 tentang tata cara penyusunan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Nah, sebagai seorang PPK, Bapak Ibu ya, jika nanti melaksanakan proses pengadaan pekerjaan konstruksi, tentu dasar hukum ini perlu dipelajari, diikuti sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, kami pribadi di LKPP, Bapak Ibu, memang di LKPP ini kecil ya. Nah, anggaran kami tidak banyak ya Bapak Ibu ya, anggaran pengadaan kami tidak banyak dan paket-paket pengadaan yang biasa kami kerjakan mayoritas itu konsultan ya, ada jasa konsultan, jasa lainnya, barang. Untuk pekerjaan konstruksi memang minimalis ya, mungkin hanya pemeliharaan sederhana gitu ya, lingkupnya yang sifatnya sederhana gitu ya. Beda mungkin kalau di PU memang main paket-paket utamanya itu memang terkait dengan pekerjaan konstruksi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini terkait dengan review paket jenis pengadaan konstruksi, maka sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mencantumkan mengatur definisi pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi mulai dari pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi kata kuncinya di sini suatu bangunan. Nah, definisi ini juga diturunkan atau diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 di pasal 1 mengenai ketentuan umum. Definisi pekerjaan konstruksi ini sama atau diambil sesuai dengan definisi yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut di pasal 1. Sedangkan jasa konstruksi ini menurut Undang-Undang 2 adalah jasa konsultan konstruksi dan ataupun pekerjaan konstruksi. Nah, Bapak Ibu, di dalam peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang perencanaan pengadaan, segmentasi pekerjaan konstruksi ini dibagi 3 ya. Nilai pagu sampai dengan 15 M itu untuk kualifikasi usaha kecil dan atau koperasi. Sedangkan nilai pagu di atas 15 M sampai dengan 50 M itu diperuntukkan untuk kualifikasi usaha menengah dan nilai pagu di atas 50 M itu diperuntukkan untuk kualifikasi usaha besar. Nah, sedikit merecall Bapak Ibu ya mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Sebetulnya kegiatan review itu posisinya ada di mana gitu ya. Kapan dilakukan review dokumen? Siapa yang melaksanakan review gitu ya. Bagaimana melaksanakan reviewnya Bapak Ibu ya. Bagaimana tahapannya melaksanakan review, apa outputnya. Nah, ini sama-sama kita akan diskusikan. Nah, kalau berdasarkan proses pengadaan barang jasa sebagaimana di layar tampilan ini Bapak dan Ibu ya, review dokumen persiapan ini ada di tahap persiapan pemilihan gitu ya. Artinya setelah kegiatan perencanaan itu dilakukan oleh PPK dan ditetapkan oleh PAKPA, kemudian rencana umum pengadaannya terumumkan gitu ya Bapak Ibu ya. Di tahap kedua PPK melakukan persiapan pengadaan
ya. Ini nomor 2 persiapan pengadaan. Apa output dari persiapan pengadaan? Ini ada HPS, rancangan kontrak, spektek KAK gitu ya, dan penetapan uang muka, jaminan, sertifikat garansi ataupun penyesuaian harga. Nah, selanjutnya ketika PPK sudah selesai melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan, outputnya adalah tersedianya dokumen persiapan pengadaan. Nah, dokumen tersebut akan direview gitu ya. Oleh siapa? Oleh Pokja pemilihan. Jika paket-paket tersebut akan dilaksanakan melalui metode tender, seleksi, penunjukan langsung dengan nilai di atas 200 misalnya Bapak Ibu ya. Ataupun akan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Ya, jika metodenya nanti dengan pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung nilainya maksimal 200 ya. Nah, jadi Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan akan melakukan persiapan pemilihan. Salah satunya akan mereview dulu, review dokumen persiapan. Selanjutnya, dari kegiatan review tersebut, kalau nanti ada perbaikan, ya, misalnya ada masukan, tanggapan dari Pokja, Pokja akan menuangkannya di dalam berita acara review dokumen. Nah, berita acara ini akan disampaikan kepada PPK, PPK monggo untuk memberikan tanggapannya, gitu ya. Apabila diperlukan, kegiatan review ini bisa dilakukan review lanjutan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti apa bentuk reviewnya? Ini bentuknya bisa seperti rapat, Bapak Ibu ya. Jadi Pokja ataupun pejabat pengadaan mengundang PPK beserta tim teknisnya PPK nih, Bapak Ibu ya. Tim teknisnya PPK untuk membahas dokumen persiapan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh PPK ya. Jadi apabila diperlukan bisa review lanjutan ya. Kami juga sering seperti itu Bapak Ibu ya. Apabila diperlukan bisa dilakukan kegiatan review dokumen persiapan lanjutan. Selanjutnya nanti Pokja atau pejabat pengadaan akan menetapkan metode pemilihan yang sesuai ya. Metode penilaian kualifikasinya, metode evaluasinya, jadwal sampai menyusun dokumen pemilihan. Nah ini, jadi kapan atau di tahap mana review dokumen persiapan itu dilakukan? Yaitu di tahap persiapan pemilihan. Sebelum nanti kegiatan nomor 4, 5, dan 6 itu dilaksanakan. Nah, pengertian review yaitu kegiatan ataupun aktivitas untuk menelaah dokumen persiapan pengadaannya Bapak Ibu ya yang sudah tadi ditetapkan oleh PPK. Ditelaah nih Bapak Ibu ya, untuk dipastikan kesesuaian dari dokumen persiapan pengadaannya dengan ketentuan. Ketentuan yang mana? Nah, ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu ya, sesuai dengan Perpres, tadi Perpres 16 beserta perubahannya, sesuai dengan Perlem LKPP 12 tahun 2021. Kalau pekerjaan konstruksi berarti sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh instansi pembina konstruksi Bapak Ibu ya, teman-teman di PU gitu ya. Dan untuk mendukung proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan gitu ya. Jadi direview, ditelaah, dikaji ulang oleh teman-teman Pokja ataupun pejabat pengadaan. Dicek kembali sudah sesuai belum ya. Nah, apa yang direview yaitu dokumen persiapan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh PPK, di mana dokumen persiapan pengadaan ini mencakup spesifikasi teknis ataupun KAK, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk jenis pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, kita gunakan spesifikasi teknis ya, dituangkan di dalam spesifikasi teknis. Kalau untuk konsultan kita gunakan KAK atau kerangka acuan kerja. Kemudian selain spektek atau KAK, dokumen persiapan pengadaan itu mencakup juga HPS yang sudah ditetapkan oleh PPK ya, yaitu kalkulasi biaya yang ditetapkan sebagai acuan batas nilai ya. Yang ketiga itu berisi rancangan kontrak. Nah, di dalam rancangan kontrak ini PPK sudah menentukan atau mengatur terkait dengan pemberian uang muka ya, apakah diberikan uang muka, terkait dengan jaminan, pemeliharaan, garansi dan juga ketentuan terkait dengan penyesuaian harga apabila ada ya.
Jadi ketiga dokumen ini ditetapkan PPK. Nah, kemudian kalau tadi metodenya dengan tender ataupun seleksi, maka PPK akan kirim tuh ke kepala UKPBJ. Nanti kepala UKPBJ yang akan mendelegasikan Pokja yang akan bertugas siapa, selanjutnya Pokja akan melakukan persiapan pemilihan dimulai dari review. Nah, namun untuk paket pengadaan yang dilakukan dengan tadi pengadaan langsung, penunjukan langsung sampai dengan 200, maka PPK kirim langsung ke pejabat pengadaan ya. Tata cara prosedurnya sesuai dengan yang berlaku Bapak Ibu ya. Kalau kami di LKPP sudah ada aplikasi elektronik perkantoran ya. Jadi menggunakan itu. Namun di dalam SPSE juga sudah diatur tuh Bapak Ibu ya. Jadi PPK create paket di SPSE, kemudian dikirim ke UKPBJ, nanti diupload DPP-nya, kepala UKPBJ mendelegasikan kepada Pokja ya. Jadi di dalam SPSE juga sudah diakomodir tahapan kegiatan persiapan pengadaan ini sampai dengan persiapan pemilihan. Nah, ini tadi ya, pihak yang terkait, PPK, Pokja Pemilihan ataupun pejabat pengadaan, dan juga PPK ini didampingi oleh tim teknis ya, tim teknis. Kalau di pekerjaan konstruksi maka biasanya teman-teman Pokja juga meminta PPK menghadirkan konsultan perancangnya gitu ya, untuk sama-sama membahas atau mereview dokumen persiapan pengadaan. Ya, nah dokumen ini harus dilampirkan oleh PPK ya, lampiran dari DPP-nya tadi, SK penetapan dia sebagai PPK, ya, dokumen anggarannya untuk memastikan ketersediaan anggaran pengadaannya sudah ada. Kemudian ID paket RUP-nya, ini penting Bapak dan Ibu ya, karena proses pemilihan atau pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa baru bisa dilaksanakan ya ketika RUP-nya itu sudah diumumkan ya. Dipastikan RUP-nya sudah diumumkan, sudah ada ID paket RUP-nya ya yang diumumkan oleh PAKPA. Kemudian terkait dengan rencana waktu penggunaan barang dan jasa. Kenapa ini penting gitu ya? Karena ini kita akan sama-sama hitung mundur nanti ya. Misalnya saat ini bulan Mei gitu ya. Nah, rencana waktu penggunaan barang jasanya bulan Juni gitu ya. Kita hitung mundur loh. Proses tender saja, contoh kalau pasca ya, satu file harga terendah sistem gugur, kita perlu waktu misalnya paling sedikit 3 minggu gitu ya. Maka itu nanti Pokja akan hitung mundur nih. Apakah masih masuk, masih sesuai rencana waktu penggunaan barang jasanya, masih bisa diakomodir gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu juga dokumen yang harus dilampirkan. Kapan barang jasa tersebut harus sudah tersedia sehingga bisa dimanfaatkan ya. Nah, ruang lingkup review DPP untuk pekerjaan konstruksi Bapak Ibu ya. Ini juga diatur di dalam Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, ada sekitar 8 poin aspek, mulai dari mereview spesifikasi teknis ataupun DED ya Bapak Ibu ya. Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, mereview spesifikasi teknis atau DED yang sudah ditetapkan oleh PPK ya. Untuk di pekerjaan konstruksi, spesifikasinya itu meliputi spesifikasi produk atau pekerjaannya, spek dari bahan bangunan yang akan digunakan, spek peralatan konstruksi dan juga peralatan bangunannya, spek proses atau kegiatan, spek metode konstruksi ataupun metode pelaksanaan. Ini untuk yang kualifikasinya besar ya. Jabatan kerja konstruksi, DED, dan juga tingkat resiko keselamatan kerjanya. Ini akan ditelaah, direview oleh teman-teman Pokja ya. Yang kedua yang direview itu adalah dokumen HPS Bapak Ibu ya, harga perkiraan sendiri. Bagaimana histori penyusunan HPS-nya ya, baik untuk harga satuan dasar upah, bahan, dan juga alat. Masa berlaku HPS-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian perhitungan volume dan satuan pekerjaannya sudah sesuai atau belum. Dan terkait dengan biaya penerapan SMKK-nya Bapak dan Ibu ya, sudah diakomodir belum di dalam HPS-nya gitu ya. Nah, ini yang direview oleh teman-teman pejabat pengadaan ataupun Pokja.
Kemudian yang ketiga yang direview oleh Pokja ataupun pejabat pengadaan adalah rancangan kontrak yang sudah ditetapkan oleh PPK. Nah, rancangan kontrak ini kalau tadi nilainya di atas konstruksi 400 ya, itu menggunakan surat perjanjian gitu ya. Nanti Pokja ngecek nih surat perjanjiannya ya, apakah sudah diisi sesuai oleh PPK ya. Misalnya tadi ruang lingkup pekerjaannya itu kan ada di surat perjanjian Bapak Ibu ya, ruang lingkup. Kemudian syarat-syarat khusus kontraknya, syarat-syarat umum kontraknya ini juga dicek Bapak Ibu ya, ditelaah oleh Pokja. Apakah sudah diisi, ditentukan. Salah satunya tadi terkait misalnya pemberian uang muka, apakah diberlakukan ya, terkait dengan jaminan, terkait dengan pemeliharaan, terkait dengan penyesuaian harga, sudah diatur belum ini di dalam SSKK-nya Bapak Ibu ya. Kemudian jenis kontrak yang digunakan ya. Nah, itu di review, dicek oleh teman-teman Pokja ataupun pejabat pengadaan. Yang keempat, Bapak dan Ibu, ini juga sangat penting ya, dokumen anggaran belanja ya. Dicek, dipastikan anggarannya itu sudah tersedia di MAK-nya, mata akun kegiatannya ya. Dan dokumen anggarannya apakah sudah disahkan atau tidak gitu ya. Atau masih proses revisi, jadi pradipa, pra-DPA gitu ya. Boleh nggak anggarannya masih direvisi, tapi proses pemilihannya berjalan. Jadi pradipa ya, itu boleh saja Bapak Ibu ya. Namun nanti di dalam dokumen pemilihan, Pokja ataupun pejabat pengadaan harus mencantumkan ya bahwa ini pradipa, artinya anggarannya masih dalam proses. Apabila nanti ternyata anggarannya tidak disetujui oleh kementerian yang membidangi keuangan, misalnya Bapak Ibu ya, maka terhadap penyedia itu tidak boleh apa bahasanya Bapak Ibu ya, tidak diberikan ganti rugi apapun gitu ya. Itu yang kami cantumkan kalau ternyata anggarannya masih dalam proses buka blokir misalnya ya, dalam revisi gitu ya. Jadi proses pemilihan itu bisa dilaksanakan, tapi dipastikan PPK nanti baru bisa berkontrak atau tanda tangan kontrak ketika anggarannya sudah disahkan atau sudah terbit ya, DIPA DPA-nya sudah terbit. Yang kelima, nah ini tadi ya, ID paket RUP. Ini untuk memastikan kode RUP-nya sama dengan paket yang akan ditenderkan. Ya, dicek ya. Kita bisa ngecek Bapak Ibu ya tanpa login, bisa ke menu sirup ya lkpp.go.id, kita bisa cek tuh ID RUP-nya. Apa saja informasi yang ada di ID RUP ya? Nama paketnya Bapak Ibu ya, volume, kemudian metode pemilihannya, jenis pengadaannya, nilai pagunya, waktu pemanfaatannya, itu ada ya Bapak Ibu ya di ID paket RUP-nya. Kemudian persyaratan mengenai aspek berkelanjutan, aspek lingkungan, ekonomi, sosial, ya. Kemudian terkait dengan paket ini diperuntukkan untuk usaha kecil atau tidak gitu ya. Itu juga ada di dalam ID paket RUP, informasi tersebut juga tersedia ya. Jadi teman-teman Pokja, pejabat pengadaan, cek ya, di review ID paket RUP-nya ini dipastikan sudah sama dengan paket yang akan ditenderkan ya. Nama paketnya sudah sesuai, nilai pagunya gitu ya, sudah sesuai. Kemudian dipastikan paketnya sudah diumumkan di SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ya. Kemudian yang nomor 6, ruang lingkup yang direview, yaitu tadi waktu penggunaan barang dan jasanya. Sehingga bisa dipastikan kapan waktu mulai proses pemilihan dan cukup waktu untuk dilakukan proses pemilihan ya. Sehingga bisa dipastikan waktu penggunaan barang jasanya ini bisa dicapai Bapak Ibu ya. Kapan barang jasanya ini harus tersedia,
dan bisa dimanfaatkan oleh pengguna barang dan jasa. Ya, itu akan hitung mundur nanti nih teman-teman Pokja ya. Kalau tender tadi ya, prakualifikasi tentu akan lebih lama dari sisi jadwal pemilihan ya, dari kalau penilaian kualifikasinya pasca misalnya ya. Kalau konsultan konstruksi lagi Bapak Ibu ya, lebih lama lagi ya, bisa 1,5 bulan ya paling kurang ya. Karena kan badan usaha prakualifikasi gitu ya. Itu lebih lama. Sehingga waktu penggunaan barang dan jasanya ini, informasi mengenai kapan barang jasa ini harus tersedia sehingga bisa dimanfaatkan itu sangat penting. Pokja akan menyusun strategi tadi gitu ya. Metode pemilihan yang akan digunakan. Yang ketujuh terkait dengan analisis pasar. Jadi berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh PPK, nah ini Pokja melakukan analisis pasar Bapak Ibu ya. Nah, di kami sendiri di LKPP Bapak Ibu ya teman-teman Pokja ini yang melaksanakan kegiatan analisis pasar ya, atau market sounding lah untuk mengecek ketersediaan pelaku usaha gitu ya, bahwa tersedia pelaku usaha dalam negeri yang mampu gitu ya, dan juga untuk menentukan metode kualifikasi ataupun metode pemilihan penyedianya. Jadi teman-teman Pokja melakukan market sounding dengan tujuan 2 poin ini, memastikan tersedianya pelaku usahanya ya, pelaku usaha di pasar ada ya, kemudian untuk bisa menentukan metode kualifikasi yang tepat dan metode pemilihan yang tepat ya. Nah, khusus untuk pekerjaan konstruksi ini ada nomor 8 dokumen rencana keselamatan kerja ya, memastikan uraian pekerjaan dan memastikan uraian identifikasi bahaya itu sudah ada dokumen RKK-nya ya, sudah disiapkan ya Bapak Ibu ya. Inilah ruang lingkup review dokumen persiapan pengadaan. Nah, nanti dari review ini Pokja akan menuangkan dalam suatu dokumen yang kita sebut berita acara review dokumen persiapan pengadaan, mencakup 8 poin atau 8 aspek ini. Mulai dari tadi 1 spektek DED. Nah, ini bentuk berita acara itu bisa berupa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi Pokja menanyakan, mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada PPK gitu ya. Dan memberikan tanggapan ataupun masukan ya. Apabila ada masukan perbaikan, Pokja akan menuangkan di dalam berita acaranya. Kemudian nanti berita acara itu akan ditandatangani oleh Pokja ataupun oleh pejabat pengadaan ya, dan dikirim disampaikan kepada PPK ya. Sebagai tindak lanjutnya nanti PPK akan memperbaiki apabila PPK menerima tadi ya tanggapan perbaikannya ya, akan memperbaiki. Nah, inilah bentuknya adalah dokumen persiapan pengadaannya ditetapkan kembali oleh PPK ya setelah diperbaiki. Oke. Nah, untuk spesifikasi teknis dan juga DED Bapak Ibu ya, di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 untuk pekerjaan konstruksi itu ada di lampiran 2, dicantumkan atau diatur ya, review spek tek dan DED itu direview dicek juga Bapak Ibu ya, selain tadi spek alat gitu ya, itu dicek nih penggunaan barang jasa dengan TKDN yang sesuai ya Bapak Ibu ya, karena di dalam Perpres 16 beserta perubahannya sudah diatur kewajiban penggunaan TKDN ya, dan PUPR-nya juga tadi sudah mengatur Bapak Ibu ya batas minimum ya capaian TKDN ya. Nah, ini direview nih nanti oleh teman-teman Pokja ya. TKDN. Kemudian SNI Bapak Ibu ya, khususnya yang terkait dengan keselamatan jiwa nih Bapak Ibu ya. Nah, ini harus memenuhi kriteria standar nasional Indonesia yang berlaku untuk pekerjaan konstruksi. Misalnya kalau penggunaan lift lah Bapak Ibu ya, lift gitu ya. Apakah sudah memenuhi kriteria SNI gitu ya. Alat yang dipakai dan lain sebagainya ya. Ini dicek, direview, ditelaah. Kemudian
memastikan juga penggunaan produk dalam negeri ya, memprioritaskan produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Serta di dalam Perpres juga Bapak Ibu kita ada ketentuan tadi aspek pengadaan yang berkelanjutan, salah satunya ramah lingkungan ya, menggunakan produk yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan, sustainable public procurement. Nah, di dalam peraturan LKPP nomor 12 diatur bahwa ini direview penggunaan TKDN, SNI, PDN ramah lingkungan ya. Diatur disebutkan sepanjang memenuhi dan tersedia Bapak Ibu ya. Memenuhi dan tersedia. Tujuannya apa? Agar peserta tender seleksi, peserta pemilihan ini bisa memahami spektek dan DED secara menyeluruh ya. Ini di review spektek dan DED-nya. Nah, dokumen spektek dan gambar untuk pekerjaan konstruksi mencakup uraian spektek ya Bapak Ibu ya, mengenai kualitas, standar, dan parameter teknis yang harus dipenuhi di setiap tahap pekerjaan konstruksinya. Kemudian dokumen spektek dan gambar juga ini mencantumkan keterangan gambar-gambar visualisasi dari DED yang memberikan panduan mengenai dimensi, tata letak, struktur fisik proyek ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, keselamatan dan manajemen SMKK gitu Bapak Ibu. PPK ini perlu menetapkan tingkat resiko keselamatan konstruksi ya, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK-nya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada pedomannya Bapak Ibu ya. Di PUPR sudah menetapkan ya penetapan tingkat resiko keselamatan konstruksinya. Kalau sudah diatur, PPK bisa mengacu kepada ketentuan yang diatur di PUPR tadi tersebut gitu Bapak Ibu ya. Misalnya untuk gedung ya 1 sampai 2 lantai, maka tingkat resiko keselamatannya misalnya kecil, menengah atau tinggi gitu ya. Nah, itu sudah diatur. Spektek pekerjaan konstruksi di Perlem 12 tahun 2021 ya, mencakup, nah ini juga tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, spek bahan bangunan konstruksinya, spek peralatan, baik peralatan konstruksi dan juga peralatan bangunannya, spesifikasi dari proses ataupun kegiatan, spesifikasi metode konstruksi pelaksanaannya Bapak Ibu ya, dan spek jabatan kerja konstruksi ya. Jadi dokumen spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK ini mencakup aspek-aspek berikut Bapak Ibu ya, sebagaimana diatur di dalam peraturan LKPP 12 tahun 2021 untuk konstruksi itu ada di lampiran 2. Nah, Bapak Ibu, PPK dalam menetapkan dokumen persiapan pengadaan ya, khususnya dokumen spektek DED, ini dibantu oleh konsultan perancang gitu ya. Nah, terkait dengan tadi penggunaan prioritas penggunaan PDN di dalam Perpres 16 beserta perubahannya Bapak Ibu ya, yaitu lebih spesifik di Perpres 46 tahun 2025 itu sudah diatur prioritas penggunaan PDN ya Bapak Ibu ya. Diatur bahwa PPK ini wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang jasa untuk menggunakan produk UMKK dari hasil produk dalam negeri ya. Nah, ini ada kewajiban penggunaan PDN berdasarkan layering TKDN nih Bapak Ibu ya, mulai dari layer pertama. Kalau tersedia produk dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah bobot manfaat perusahaannya itu lebih dari 40% dan nilai TKDN-nya lebih dari 25%, maka kita wajib menggunakan PDN Bapak Ibu ya. Layer yang kedua, kalau tidak tersedia tadi ya, maka kurang dari 40% TKDN BMP-nya dengan nilai TKDN-nya 25%. Kalau nggak tersedia, kita masuk ke layer 3. Kita cari PDN yang memiliki nilai TKDN-nya kurang dari 25%. Layer 3 nggak tersedia, kita gunakan layer keempat, yang mana produk dalam negeri yang sudah tercantum dalam Sistem Informasi Industri Nasional.
Kalau layer 4 juga belum tersedia, gunakan layer 5, yaitu yang self declare. Ya, self declare oleh pelaku usaha masih dapat digunakan paling lama 2 tahun ya. Sejak Perpres berlaku ya, Perpres 46 ini ya. Nah, kalau layer 5 juga nggak tersedia, maka kita bisa menggunakan produk impor sepanjang mendapat persetujuan dari menteri, kepala lembaga, kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Ya, jadi boleh nggak menggunakan produk impor? Pastikan kita sudah memfilter berdasarkan layer yang ini, Bapak Ibu ya. Nah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk non-industri menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha tersebut, self-declare ya, kalau dia produknya non-industri ya. Yang B ini untuk PDN produk industri, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan kalau yang di non-industri berdasarkan self-declare oleh si pelaku usaha. Nah, Bapak dan Ibu, untuk konstruksi ini sudah ada ketentuan Kepmen PU ya, Bapak Ibu ya, PUPR 602 tahun 2023 tentang batas minimum nilai TKDN untuk jasa konstruksi nih Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 5 sektor utama ya, mulai dari Ditjen SDA, ya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan juga untuk jasa konsultansi yang mana diatur, contohnya Bapak Ibu ya, nanti bisa saya share filenya, contohnya untuk yang Ditjen SDA ya, untuk pembangunan bendung misalnya, nah itu minimal nilai TKDN-nya 70% tuh Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk revitalisasi danau misalnya, itu minimum 70%. Nah, ketentuannya, nih Bapak Ibu ya, keputusan Menteri tentang batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri untuk jasa konstruksi. Di sini diatur Bapak Ibu bahwa PPK, nah ini ya, pejabat pembuat komitmen melakukan perhitungan TKDN berdasarkan HPS ya untuk strategi pemenuhan batas minimum nilai TKDN ya. Jadi PPK melakukan perhitungan TKDN berdasarkan HPS yang sudah ditetapkan oleh PPK untuk mencapai ya, menyusun strategi bagaimana memenuhi batas minimum nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam lampiran. Nah, tercantumnya seperti ini nih. Nah, tadi Bapak Ibu ya, saya pindahkan ke visualisasi PPT. Bidang SDA, pembangunan bendungan, batas minimum TKDN-nya 60% misalnya. Revitalisasi danau 70%. Ya. Kemudian untuk yang bidang bina marga, untuk jalan, batas minimum TKDN itu 70% ya. Contohnya, nah ini ada terakhir jasa konsultansi, batas minimum TKDN-nya 60%. Unit pengampunnya seluruh PUPR ya. Ini ditetapkan di tahun 2023 Bapak Ibu ya, batas minimum nilai TKDN. Batas minimum berbasis HPS ini bukan hanya angka ya, melainkan bagaimana menjadi instrumen strategis untuk menjamin kemandirian industri dalam negeri. Jadi pastikan spektek dan dokumen penawaran mematuhi matriks ini ya, sebelum proses pemilihan penyedia itu dimulai. Nah, ini contoh pencantuman klausul PDN dan nilai TKDN pada dokumen spektek pekerjaan konstruksi. Misalnya untuk spek bahan yang digunakan, semen ya. Nah, mereknya ini semen Gresik ya. Nilai TKDN-nya 91,90%. Atau merek 3 roda ya, TKDN-nya 74,98%. Batu bata merah ya, ukurannya dimensinya sekian. Nah, ini PDN, struktur juga PDN ya.
Kemudian tulangan ya TKDN nilainya 44,87 gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, contoh spek bahan yang digunakan yang mencantumkan nilai TKDN pada dokumen spektek untuk pekerjaan konstruksinya. Nah, tadi kita ruang lingkup review DPP yang pertama spektek atau DED, Bapak Ibu ya. Jadi di spektek atau DED tadi dipastikan spek yang digunakan tadi ya memenuhi TKDN ya, SNI ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ramah lingkungan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian aspek yang kedua yang direview itu HPS Bapak Ibu ya. Setelah mereview spektek atau DED, Pokja, Pejabat Pengadaan mereview dokumen harga perkiraan sendiri yang sudah ditetapkan oleh PPK. Tujuannya untuk apa? Mereview HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS itu sudah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis dan juga DED serta ruang lingkup pekerjaan ya. Jadi di cross check lagi nih. Apakah ruang lingkup pekerjaan yang sudah dicantumkan di dalam spesifikasi teknis dan DED ya itu sudah dihitung biayanya ya, nilainya di dalam dokumen HPS ya. Termasuk tadi biaya keselamatan rencana kerja ya. Itu sudah dihitung nggak di dalam dokumen HPS-nya ya. Metode penyusunan HPS-nya itu metodenya menggunakan RAB yang telah disusun ataupun data pasar terkini atau bisa juga membandingkan paket pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, Pokja memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban terkait dengan perpajakan ya, cukai apabila ada, asuransi ya, SMKK atau biaya lain yang dipersyaratkan. Ini akan diperiksa, ditelaah oleh Pokja di dalam dokumen HPS ya. Sudahkah mencakup seluruh ruang lingkup pekerjaan yang dituangkan di dalam dokumen spesifikasi teknis ya misalnya. Kalau di dalam pemeriksaan tersebut Pokja menemukan ada yang belum gitu Bapak Ibu ya belum lengkap, belum terhitung, maka Pokja akan mencantumkan di dalam berita acara ya agar PPK memeriksa kembali, mengecek kembali gitu ya berdasarkan ketentuan ini ya perlu dilakukan pemenuhan perhitungan kewajiban ini itu misalnya begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, penetapan HPS, PPK menetapkan HPS ya pada lembar persetujuan ataupun penetapan. HPS yang sah itu adalah HPS yang sudah ditandatangani oleh PPK ya. Jadi ada tanda tangan cap basah. Kalau di dalam SPSE memang HPS-nya ini diinput Bapak Ibu ya. PPK menginput HPS ya melalui sistem di SPSE ya. Uraiannya, volumenya, satuannya, pajak ya. Nah, itu PPK input. Nanti di cross check lagi nih Bapak Ibu ya yang diinput oleh PPK ini apakah sudah sesuai dengan HPS yang ditandatangani oleh PPK ya dan sudah ada lembar persetujuannya. Nah, seringkali pengalaman kami juga Bapak Ibu ya, misalnya sebagai Pokja, ada yang belum terinput ya, misalnya ya. Kalau kita sum nanti ada perbedaan atau volumenya ya, ada yang typo, keliru ya. Nah, itu di cross check Bapak Ibu ya, di cross check satu persatu memang di review oleh teman-teman Pokja ataupun pejabat pengadaan ya. Dokumen persiapan pengadaan mencakup HPS yang sudah diinput oleh PPK di dalam SPSE. Nah, penetapan HPS ini diatur Bapak Ibu ya di dalam Perpres dan Perlem itu paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir. Kalau penilaian untuk pasca 28 hari sebelum batas akhir penyampaian penawaran ya. Kalau metode penilaiannya pra, maka 28 hari kerjanya itu sebelum batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan metode prakualifikasi ya. Ini ketentuan terkait dengan penetapan HPS Bapak Ibu ya. Nah, tadi ada spektek atau DED,
HPS. Aspek yang ketiga atau isi dari dokumen persiapan pengadaan adalah rancangan kontrak ya. Rancangan kontrak yang sudah disusun oleh PPK mencakup surat perjanjian ya, rancangan surat perjanjian, ada rancangan SSUK dan juga rancangan SSKK ya. Nah, rancangan kontrak ini dibuat sebelum pemilihan ya. Jadi PPK sudah merencanakan pelaksanaan kontrak dengan baik gitu ya. Ketentuan-ketentuannya sudah diatur, dituangkan oleh PPK di dalam rancangan kontrak ya, terkait dengan nanti misalnya pembayaran ya, penyelesaian perselisihan misalnya ya, terkait dengan jaminan, uang muka ya, progres pekerjaan ya, itu sudah dituangkan. Jenis kontrak ya, PPK sudah menuangkan di dalam rancangan kontrak dengan baik gitu ya. Nah, pengelolaan kontrak dilakukan sejak PPK membuat rancangan kontrak saat tanda tangan hingga selesai ya. Jadi nanti enggak sibuk di akhir kontrak gitu ya, tetapi menyusun rancangan dari awal yang baik, yang terencana ya Bapak Ibu ya, itu akan sangat membantu PPK nanti dalam pengelolaan kontraknya sampai dengan serah terima hasil pekerjaannya ya. Dicek, ditelaah ya, sudah sesuai dengan ketentuan, sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Manfaat pengelolaan kontrak yang baik untuk mengurangi nanti terjadinya dispute ya, masalah kontrak dengan penyedia, ataupun untuk mengurangi potensi terjadinya sengketa kontrak. Dan supaya efektivitas pelaksanaan kontrak ya, pelaksanaan kontrak itu lebih efektif ya, ketika berjalan ya, kontrak terlaksana ya, akan lebih mudah untuk mengendalikan kontrak dan untuk mencegah terjadinya resiko kontrak gitu ya. Nah, PPK dalam mengelola kontrak, menyusun rancangan ini juga bisa dibantu Bapak Ibu ya. Dibantu tim teknis, dibantu tim ahli, dibantu tim pengelola kontrak gitu ya. Sehingga PPK ini tidak kerja sendiri. Nah, penting untuk pokja pemilihan, pejabat pengadaan ketika mereview gitu ya, apakah klausul-klausul yang ada di dalam SSKK gitu ya, sudah mengatur ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan SSUK-nya gitu ya. Karena kan kalau di dalam SSUK itu umum, aturan lebih rinci, lebih detail ya, itu dituangkan di dalam SSKK-nya gitu ya. Sehingga pengelolaan kontraknya ini bisa lebih baik lagi nanti oleh PPK. Hal-hal yang perlu dipastikan yang direview di rancangan kontrak ya, surat pesanan ya, ini surat perjanjian ya Bapak Ibu ya. Kemudian syarat-syarat umum kontraknya, klausul-klausulnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendetailan dari syarat-syarat umum kontrak itu dituangkan di syarat-syarat khusus kontraknya, siapa wakil para pihaknya, misalnya korespondensinya ya, terkait dengan jaminan, uang muka, klausul pembayaran, ya, cara pembayarannya, apakah termin, sekaligus, bulanan, itu diatur di SSKK ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pelaporan, sampai nanti dengan pembayaran, penyelesaian perselisihan gitu ya. Nah, itu dituangkan di dalam SSKK. Kemudian ketentuan uang muka, apakah diberlakukan PPK akan memberikan uang muka ya. Ketentuan mengenai jaminan pengadaan, sertifikat garansi untuk yang berupa barang ya, ketentuan ataupun sertifikat dokumen lainnya untuk barang impor, dan juga ketentuan atau pemberlakuan mengenai penyesuaian harga. Apabila ada Bapak Ibu ya, dan penyesuaian harga ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perpres dan Perlem ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk masa pelaksanaan pekerjaan yang lebih dari 18 bulan ya. Lebih dari 13 bulan dan mulai baru bisa dilakukan di bulan ke-18 misalnya Bapak Ibu ya. Ini direview, dicek kembali oleh Pokja dan juga pejabat pengadaan. Nah, ini ya, rancangan kontrak. Jenis kontrak yang ditetapkan oleh PPK apakah sudah dicantumkan ya untuk konstruksi misalnya lumsum kah, harga satuan atau gabungan ya, atau
kontrak berbasis kinerja, kontrak terima jadi, turnkey ya kalau dulu ya. Kemudian kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan PDN ber-TKDN. Nah, sudah nggak ini tercantum di dalam rancangan kontrak ya? Bagaimana kewajiban PDN TKDN ya, dan pengenaan sanksi kepada penyedia kalau tidak terpenuhi ya batas minimum TKDN-nya tadi. Juga terkait dengan denda, cara denda ya, apakah dendanya itu diatur 1/1000 dari harga kontrak ataupun 1/1000 dari bagian kontrak ya. Kemudian pemberian uang muka diberikan atau tidak? Kalau diberikan berapa persen maksimalnya yang diberikan ya. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, sudah dituangkan atau belum ya? Cara pembayaran yang tadi ya sudah saya jelaskan ya, apakah dengan termin, bulan, sekaligus, juga terkait dengan subkontrak apabila diberlakukan ya, nilai pekerjaannya. Kalau dia usaha kecil nggak boleh subkon ya. Penyelesaian kontrak. Nah, ini ya kalau tadi ternyata terjadi permasalahan penyelesaian kontraknya, apakah mau menggunakan melalui pengadilan ya, atau layanan penyelesaian sengketa kontrak yang dikelola LKPP, Bapak Ibu ya, atau menggunakan arbitrase ya. Kemudian masa pemeliharaan. Kalau dia sifatnya bangunannya permanen, minimal 6 bulan, ataupun 3 bulan untuk yang semi permanen. Juga memastikan semua jaminan-jaminan yang diperlukan di dalam kontrak itu sudah dituangkan di dalam rancangan kontrak, Bapak Ibu ya. Baik itu jaminan uang muka, kalau diperlakukan uang muka, maka PPK juga mencantumkan terkait dengan pemberlakuan jaminan uang muka yang harus disiapkan oleh penyedia. Jaminan pelaksanaan ya, dan juga jaminan pemeliharaan. Untuk konstruksi ini ada jaminan pemeliharaan. Nah, terkait dengan uang muka Bapak Ibu ya, di dalam Perpres dan Perlem LKPP nomor 12 diatur ini PPK dapat memberikan uang muka ya kepada penyedia. Uang muka ini ya diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain untuk kegiatan mobilisasi baik mobilisasi barang, bahan, material ataupun peralatan dan juga tenaga kerja. Ataupun uang muka ini digunakan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan bagi penyedia sebagai pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang, pemasok bahan, material ataupun peralatan. Ataupun untuk persiapan teknis lain ya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ketika PPK memberikan uang muka, ya ini ada ketentuannya nih Bapak Ibu ya, berapa persen ya untuk usaha kecil, barang, konstruksi jasa lainnya itu maksimal 30% Bapak Ibu ya dapat diberikan uang muka dari nilai kontrak ya. Untuk non kecil dan juga jasa konsultan itu diberikan maksimal 20%. Nah, kalau dia kontraknya tahun jamak ya atau lebih dari 1 tahun anggaran, maka maksimal yang bisa diberikan uang muka adalah 15% dari nilai kontrak ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Perlam LKPP nomor 12 itu didetailkan lagi tuh Bapak Ibu ya. Untuk dia usaha kecil, mikro, kecil dan koperasi ya. Dia itu bisa diberikan ini agak kurang jelas ya. Nanti saya coba screenshot lagi ya. Kalau nilainya 55 sampai sampai dengan 100 juta itu bisa diberikan paling sedikit 50% ya. Nilai paket di atas 200 sampai dengan 2,5 M bisa diberikan paling sedikit 30% ya. Tapi lebih dari 2,5 sampai maksimum 15 M bisa diberikan maksimal 30%. Ya, Bapak Ibu ya. Ini ketentuan pemberian uang muka. Tentunya ini akan disertai dengan jaminan uang muka yang harus disediakan, disiapkan oleh penyedia ya. Berapa besaran uang jaminan uang mukanya? Sebesar dari uang muka yang diberikan oleh PPK
ya. Kemudian Bapak Ibu tadi kita sudah membahas ruang lingkup review ya. Kenapa perlu review untuk memastikan tadi kesesuaian dokumen persiapan pengadaan sesuai dengan ketentuan dan juga untuk memastikan nanti proses pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Siapa yang terlibat dalam proses review? Ini ada Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan beserta PPK dan juga tim teknis. Kapan dilakukan review? Pada tahap persiapan pemilihan, ketika PPK sudah menetapkan dokumen persiapan pengadaan dan mengirimkan ke UKPBJ ataupun ke pejabat pengadaan. Ya, bagaimana kegiatan review dilakukan? Ya, tadi kita sudah jelaskan, Pokja, pejabat pengadaan, mereview ke-8 aspek tadi, Bapak Ibu ya. 3 adalah dokumen persiapan pengadaan yang berisi spektek, HPS dan rancangan kontrak. Kemudian Pokja juga mereview terkait dengan dokumen anggaran, ID RUP ya Bapak Ibu ya. Kemudian waktu pemanfaatan, kemudian terkait dengan analisis pasar dan juga uraian pekerjaan identifikasi resiko ya. Nah, outputnya apa dari kegiatan review? Adanya berita acara review dokumen persiapan pengadaan. Nah, tindak lanjutnya ketika sudah selesai pelaksanaan review, jika berdasarkan hasil review diperlukan perbaikan, Pokja atau pejabat pengadaan mengusulkan kepada PPK ya. Nah, PPK ini perlu melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum nanti dilanjutkan dalam proses penyusunan dokumen pemilihan. Pokja menyusun berita acara review dokumen persiapan pengadaan dan menyampaikan kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, terima kasih. Ini Bapak dan Ibu ya, diskusi kita mengenai review dokumen persiapan pengadaan. Nah, berita acara review ini menjadi output dari kegiatan review dokumen persiapan pengadaan. Ya, saya stop share dulu. Oke, saya kembalikan ke Pak Abde dulu atau diskusi, silakan Bapak Ibu. Baik, ya terima kasih Bu Erika atas paparan. Kita langsung masuk ini ya, apa? Waktu kita 30 menit ini untuk tanya jawab. Baik, silakan. Oke, sudah ada yang raise hand. Mungkin enaknya langsung raise hand aja ya Bapak Ibu ya, supaya kita atau nanti kita baca juga lah di kolom chat. Tapi enaknya sih langsung diskusi gitu ya sama Bu Erika. Silakan Pak Doni. Pak Doni Otoy, izin dari instansi apa Pak gitu? Silakan Pak. Selamat siang, Pak. Izin Ya saya siap Pak, dari langsung Pak. Kemdikti Pak. Izin mau nanya Baik, terkait silakan Pak. persiapan pengadaan eh, kepada narsum, kepada Ibu Erika ya. Gimana Bu kalau misalnya di dalam proses review oleh pejabat pengadaan, misalnya terdapat metode pemilihan yang dirasa oleh pejabat pengadaan itu tidak tepat. Misalnya untuk jasa konsultansi pengawasan yang dari PPK menyusunnya itu kontraknya jenisnya itu kontrak lumsum yang harusnya kan best practice-nya itu adalah waktu penugasan. Nah, kemudian apakah juga pejabat pengadaan boleh sampai mereview terkait jenis belanjanya? Karena terkadang PPK menyusun jenis belanja yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
yang harusnya pakai belanja modal tetapi menggunakan belanja pemeliharaan. Dan pertanyaan selanjutnya, jika sekiranya pejabat pengadaan dalam melakukan review sudah memberikan masukan kepada PPK, namun PPK-nya tetap menolak, ngotot, atau tidak mau memperbaiki usulan dari pejabat pengadaan, bagaimana sikap pejabat pengadaan terkait penolakan atau tidak maunya PPK untuk memperbaiki dokumen usulan yang diusulkan oleh pejabat pengadaan? Apakah proses pemilihannya pejabat pengadaan itu tidak bisa proses atau gimana, Bu? Mohon izin, Bu. Kemudian selanjutnya, apakah berita acara yang dibuat nanti oleh pejabat pengadaan dalam melakukan review itu setelah lakukan perbaikan atau pada saat, kan biasanya kan ada ketika dokumen persiapan pengadaan itu disampaikan kepada pejabat pengadaan, kan pejabat pengadaan kan berdasarkan dokumen itu kan melakukan review. Nah, yang saya tanyakan apakah berita acaranya itu dibuat setelah, kan biasanya ada masukan-masukan atau gimana dari pejabat pengadaan. Nah, yang saya mau tanyakan apakah berita acaranya itu dibuat setelah nanti ada perbaikan dari PPK ataukah pada saat reviewnya yang pertama itu dari pejabat pengadaan. Mohon masukannya dari Ibu sebagai narasumber. Mungkin cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Doni ya dari Kemendesaintek ya, betul ya Pak? Betul, Bu. Bapak sebagai pejabat pengadaan berarti Pak saat ini? Iya, iya Oh betul. iya. Baik, dan tugas sehari-hari ya melakukan review dokumen persiapan pengadaan, betul ya Pak Doni ya? Iya, iya. Tadi pertanyaannya Bapak, terdapat metode pemilihan yang dirasa tidak tepat, tapi yang Bapak bahas jenis kontrak gitu ya. Kalau metode pemilihan kan berarti kalau dilaksanakan oleh Bapak berarti ini pengadaan langsung gitu ya Pak, ataupun penunjukan langsung nilainya konstruksi sampai dengan 400 misalnya ya. Kalau terdapat metode pemilihan yang tidak tepat, yang menentukan metode pemilihan ini kan tugasnya Pokja atau pejabat pengadaan tuh Pak Doni ya. Jadi di dalam Perpres diatur nih Bapak Ibu ya, penentuan metode pemilihan itu ya oleh Pokja ataupun pejabat pengadaan. Nah, kalau jenis kontrak memang ini adalah ranah dan kewenangannya PPK menetapkan jenis kontrak. Nah, tadi contoh yang Bapak berikan di dalam rancangan kontrak, PPK menetapkan jenis kontraknya lumsum untuk konsultan gitu ya Pak. Nah, tapi Bapak ngecek sepertinya lebih tepat waktu penugasan begitu ya. Nah, kita periksa kembali nih Bapak Ibu ya, karakteristik pekerjaannya karena itu akan sangat berbeda tuh Bapak Ibu ya, lumsum dengan waktu penugasan. Nah, lumsum kita gunakan itu berarti output base tuh Bapak Ibu ya, sudah pasti ya, ruang lingkupnya sudah pasti, outputnya sudah pasti, PPK menetapkannya jenis kontrak lumsum. Sedangkan waktu penugasan itu lebih ke input base Bapak Ibu ya, yang ruang lingkupnya belum pasti, bisa berubah-ubah, mungkin menyesuaikan dengan kebijakan yang ada ya, sehingga belum bisa ditentukan outputnya. Nah, itu kita baru gunakan waktu penugasan. Nah, pejabat pengadaan boleh memberikan masukan Bapak Ibu ya, tetapi dipastikan memang pejabat pengadaannya juga ini paham sekali ruang lingkupnya gitu ya, sehingga bisa memberikan masukan jenis kontrak yang tepat. Nah, tapi kalau dari saya pribadi ini idealnya PPK punya kompetensinya nih Bapak Ibu ya dalam menentukan jenis kontrak yang tepat. Boleh-boleh saja kita sebagai Pokja ataupun pejabat pengadaan memberikan masukan. Ketika kita lihat, kita telaah, kita baca ruang lingkup di dalam KAK, karena ini konsultan, kita gunakan dokumennya KAK. Nah, ini ruang lingkupnya belum clear nih, ataupun outputnya masih bisa berubah nih, gitu ya. Maka ya kita bisa gunakan waktu penugasan, gitu ya. Tetapi kalau sudah clear, outputnya akan dicapai, waktu pelaksanaan pekerjaannya juga sudah clear gitu ya, dilaksanakan sekian bulan misalnya, ya PPK bisa menggunakan lumsum.
Begitu Pak Doni. Terkait dengan jenis belanja, kalau tidak sesuai, boleh sekali kita memberikan masukan gitu ya. Jenis belanja yang diatur di peraturan Menteri Keuangan kan ada belanja pegawai, belanja barang ya, belanja bantuan sosial, modal ya, ataupun pemeliharaan. Nah, ini kan sudah ada aturannya. Mungkin saja ya PPK luput gitu ya misalnya ya. Nah, kita bisa memberikan masukan, perkuat dengan peraturan Menteri Keuangannya Bapak Ibu ya, Pak Doni ya. Pak, izin nih kalau di dalam ini jenis belanja yang digunakan gitu ya. Seperti ini gitu ya, berdasarkan bagan akun standar klasifikasinya gitu ya, sehingga lebih tepat menggunakan modal misalnya ya. Kalau untuk pengadaan BMN ya, kita peralatan dan mesin ya, atau contoh sederhana laptop lah ya, laptop BMN. Ya, kita pakai modal gitu ya, bukan jenis belanja 52 barang, pakai yang 53 misalnya. Itu boleh ya Pak Doni ya, kita memberikan masukan sertai dengan tadi ya aturan regulasi yang terkait untuk memperkuat PPK. Nah, pertanyaan Bapak lebih lanjut, Bu, gimana kalau masukan dari pejabat pengadaan ini PPK-nya nggak sepakat gitu ya, tidak apa tadi bahasa Bapak ya, nggak nerima gitu ya Pak ya? Ya, Berarti dispute dong gitu ya Pak ya? Dispute. ya. Bu, Nah, saya jelaskan tadi yang konsultan itu konsultan pengawasan, jasa pengawasan konstruksi yang case-nya di kami. oke. Kenapa Bapak waktu penugasan tuh Pak? Karena kan kalau konstruksi biasanya kan Pak Bu itu kadang-kadang kan best praktisnya kan walaupun apa namanya eh, waktunya sudah ditentukan di kontrak, tapi bagaimana kalau ada pemberian kesempatan? Bagaimana kalau ada perpanjangan waktu? Walaupun memang pengadaan langsung kan biasanya kan pekerjaan sederhana, tapi dalam best praksinya kadang-kadang seperti itu Bu yang terjadi. Nah itu gimana Bu? Kalau misalnya seandainya terjadi, misalnya ya contoh lah di tender lah, seperti itulah di proses pekerjaan konstruksi yang bukan PL lah. Nah, Iya. kadang-kadang kan bergeser waktunya. Sementara ini kalau dia lumsum, gimana Ibu itu yang terkait itu? Yang misalnya kita pakai kontrak pengawasannya, tapi metode lumsum yang dipakai. Nah, itu kan bisa jadi kendala. Nah, itu kami ngusulkan seperti itu, namun ya PPK-nya nggak sepakat dengan kita. Itu gimana Bu? Ya, misalnya terjadi seperti itu. Oke, oke. Sebetulnya untuk konsultan pengawas begitu ya Pak ya, ini saya juga lebih sepakat menggunakan lumsum, nanti saya dikoreksi ya. Karena sudah clear outputnya gitu Pak ya. Kalau waktu penugasan tentunya ada resiko di sana, nanti akan ada tambahan biaya gitu ya. Misalnya kontrak pekerjaan konstruksinya belum selesai, tapi kontrak waktu penugasannya sudah selesai gitu ya. Nah itu akan terjadi eh, resiko penambahan biaya di kontrak konsultan pengawasnya gitu Pak. Halo Pak, sedangkan Iya, kan iya, untuk iya. pekerjaan fisiknya kan sudah bisa ditentukan ruang lingkupnya begitu kan ya Pak ya? Betul Pak? Saya sambil share ya. Iya, ruang lingkupnya juga itu kadang terjadi kadang-kadang terjadi kan bisa saja kan ada tambah kurang dalam pekerjaan tersebut, Bu, ya. Dalam Iya, pekerjaan konstruksi kan kadang misalnya ini saya bicaranya bukan bukan pengadaan langsung yang ruang lingkupnya yang sederhana ya pekerjaan-pekerjaan, tapi yang dalam pelaksanaan pekerjaan yang tender gitu. Nah, kadang-kadang kan tidak ada yang suatu yang pasti dalam pekerjaan konstruksi, Bu. Apalagi betul. pekerjaan yang terkait struktur bawah, pondasinya, ataupun pekerjaan cut and fill-nya itu kan kadang-kadang berubah, Bu. Nah, itu yang waktu kami konsultasi sama teman-teman tim teknis ya biasanya mereka memberikan advice harusnya itu ke apanya, ke jasa konsultan jenis waktu penugasan. Cuman ya PPK-nya ini misalnya nggak mau tetap ngotot sama pelumsum. Nah, itu gimana, Bu? Ini kami
kalau misalnya seperti itu, gimana sikap Pokjanya atau pejabat pengadaan, misalnya Pokja atau apa terkait masalah tersebut? Yang diusulkan misalnya, taruhlah misalnya Bu, ada lainnya ya, misalnya yang itu sesuai ketentuannya ternyata itu benar. Tapi PPK-nya nggak mau mau nerima, nolak terkait usulan pejabat pengadaan atau Pokja. Itu gimana sikap pejabat pengadaan atau Pokja terkait penolakan tersebut? Apakah tetap proses lanjut pilihannya atau kita nunggu perbaikan dari PPK terkait yang diusulkan oleh Pokja sama pejabat pengadaan? Itu Bu. Baik, 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 siap Pak. Eh, kita kembali ke definisi review tadi Pak, memastikan dokumen persiapan pengadaannya sesuai dengan ketentuan, begitu ya Pak. Mohon izin ya. Kita sepakat tadi sudah sesuai dengan ketentuan. Terkait penetapan jenis kontrak, ya, memang ini kewenangan dari PPK. PPK sudah mempertimbangkan tadi ya, berdasarkan karakteristik, ruang lingkup, waktu, maka PPK menentukan jenis kontrak. Ketika dirasa teman-teman Pokja, pejabat pengadaan itu kurang tepat, monggo diberikan masukan. Tetapi ini tidak menghentikan, kalau PPK tadi tidak menerima, artinya tidak menghentikan proses pengadaannya, begitu Pak ya. Kecuali misalnya PPK tidak menentukan jenis kontrak. Nah, baru tidak bisa lanjut nih Bapak Ibu ya, karena jenis kontraknya tidak ditentukan. Padahal pejabat pengadaan, Pokja sudah memberikan masukan, PPK harus menentukan jenis kontrak yang digunakan. Gitu misalnya Pak Doni ya. Nah, kembali nih, waktu penugasan ini, penjelasannya ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci. Bukan artinya tidak boleh ada perubahan, begitu ya Pak ya, yang tadi Bapak bilang kan berubah-berubah. Adendum dimungkinkan Bapak Ibu, semua jenis kontrak dimungkinkan dilakukan perubahan. Nah, waktu penugasan kriteria spesifiknya itu di awal ketika PPK menyusun tadi itu ruang lingkupnya belum bisa. Nah, ini akan sangat berbeda. Sedangkan tadi dia sebagai konsultan pengawas, tentunya ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan itu mengawasi, mensupervisi, itu sudah ada pasti Pak gitu ya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mendesain pekerjaan itu di awal pasti sudah ada perhitungannya Bapak Ibu ya, berapa lama pekerjaan fisiknya, maka dia sebagai konsultan pengawas ya, sekian lama juga waktu pelaksanaan pekerjaan untuk konsultan pengawas gitu Pak ya. Nah mungkin kita nggak perlu panjang kali lebar, tapi pada prinsipnya Pak, tadi saya berikan contoh ya, kalau di dalam dokumen PPK tidak mencantumkan jenis kontraknya, maka itu akan bisa menghentikan, karena PPK perlu menetapkan jenis kontrak, apapun jenis kontrak yang dipilih oleh PPK itu adalah izin. Nah, begitu juga misalnya IDRUP-nya belum ada, nah itu bisa menghentikan proses. Kita nggak bisa melaksanakan proses pemilihan nih, IDRUP-nya belum ada, gitu ya. Kira-kira contoh sederhananya gitu Pak Doni ya tadi ya. Kalau terkait dengan Bapak bilang lebih tepat pakai waktu penugasan gitu ya, tapi kembali itu adalah kewenangannya PPK Pak, mohon izin gitu Pak. Ada tanggapan Pak? Oke, Bu. Jadi prinsipnya ya, yang saya tangkap kalau misalnya usulan pejabat pengadaan, misalnya itu, taruhlah misalnya tadi ya benar lah, mungkin Ibu tanggapan Ibu. Ternyata yang IDRUP atau apa yang belum dilengkapi oleh PPK, artinya wajib ya dari PPK harus melengkapi terlebih dahulu itu, baru bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Betul. Artinya dalam betul. tahapan reviewnya itu, Bu, setelah kita review kan kita tanda tangan situ Bu ya, tanda Iya, tangan betul. antara PPK-nya, pejabat pengadaannya, sama tim teknis kalau dilibatkan situ. Betul. Nanti betul, usulan tersebut kita kasih ke PPK, nanti betul. kita tunggu tanggapannya PPK kan terkait usulan Betul. dari pejabat pengadaan atau Pokja kan. Betul, betul. Nah, kalau tidak ada tanggapan, namun itu yang ditanggapi oleh pejabat pengadaan, yang diusulkan pejabat pengadaan ternyata itu memang sesuai ketentuan, kita nggak bisa lanjut terkait proses pemilihan Betul, kalau misalnya seperti itu. betul, betul Pak, Oh, betul, oke. betul Pak Iya. ya. Misalnya tadi Ya.
IDRUP-nya belum Oke. tersedia ya, PPK belum membuat RUP, belum diumumkan, ya kita nggak bisa lanjut gitu ya, karena nggak bisa ditarik paketnya gitu ya. Jadi nanti bottleneck-nya di mana? Loh, kami sudah kirimkan BA review, sudah dicantumkan, nah, belum tersedia IDRUP-nya, ya nggak bisa lanjut gitu Pak, contohnya ya. Jadi kapan BA review itu dibuat? Selesai kegiatan review dokumen, masukan-masukan dari Pokja atau pejabat pengadaan dituangkan dan dikirim Pak ke PPK. Jadi bukan dibuat setelah ada perbaikan Pak, justru selesai kegiatan rapat review itu Pak, dikirim. Nah nanti ketika PPK info sudah ada perbaikan, dikirim dokumen persiapan pengadaan perbaikannya, pejabat pengadaan Pokja ngecek lagi Pak, mengcross check dengan BA review-nya, di checklist, oh ini sudah ditindaklanjuti, ini sudah oke. Ketika dirasa cukup, nggak perlu review lanjutan, ya Pokja melanjutkan proses persiapan pemilihan berikutnya Pak, nyusun dokpil misalnya. Ketika ternyata, loh ini kok belum ditindaklanjuti nih, posisinya bagaimana? Nah, kita adakan lagi rapat review lanjutan, monggo itu dimungkinkan Pak Doni. Oke, makasih Bu ya. Baik, Baik, terima kasih Bu Erika. Silakan Pak Murianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, Pak Mur. selamat siang, Bu Erika, dan Bapak Ibu semuanya, sekalian yang sehat selalu. Mohon izin Ibu, saya mau menanyakan tentang pekerjaan konstruksi. Kebetulan tempat saya kan mau ada pekerjaan konstruksi ya Bu ya. Berupa pembangunan istilahnya untuk tempat tempat alat kesehatan gitu Bu, MRI sama apa Skybrid Bu. Nah, kebetulan kan kita sudah ada nanti kontrak dengan konsultan pengawas Bu, tapi juga ditunjuk secara internal itu ada pengawasan untuk pembangunan. Nah, apakah nanti kita harus disesuaikan dengan pengawas konstruksi atau konsultan pengawas atau membuat laporan secara sendiri terpisah, Bu? Dan pengawasan internal apakah mulai dari pembuatan dokumen atau perencanaan atau dalam pelaksanaan sampai pelaksanaan, Bu, atau pas pelaksanaan saja, Bu? Yang kedua adalah mohon izin, Bu, tentang jaminan jaminan kontrak untuk konstruksi untuk usaha menengah kecil itu berapa persen, yang menengah berapa persen, yang besar berapa persen? Karena kan mungkin tuh beda 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 jumlah ininya ya Bu ya. Kalau yang kecil kan sampai 15 M. Yang itu 15 sampai 30 menengah dan besar ada di atas 50 M. Nah, itu apakah memang ada ininya Bu, apa ada beda atau memang ditetapkan mungkin 3% atau berapa gitu Bu? Terus di ini Bu, terus misal ada yang kedua Bu adalah misal kita kontrak itu sudah eh, kalau melewati pagu kan nggak boleh ya Bu ya. Kalau misalnya sudah ditetapkan sesuai HPS, ternyata boleh nggak kita dalam kontrak itu eh, bisa ada apa? Ada negosiasi Bu. Mungkin itu Ibu sementara. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. iya, Waalaikumsalam Pak Murianto ya Pak, dari Polri nih ya Pak, izin. Siap Ibu dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri Bu. Kramat Oh Jati iya, RS Polri Kramat Jati Bu. oh iya, oke Pak. Nah ini Bapak tadi ada sekitar 3 pertanyaan ya, sudah ada konsultan pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan fisik begitu ya Pak. Ya Bu. Kemudian dari internal juga ada internal pengawas. Gitu ha, berani kanan titik lu Yang ha. ditunjuk oleh direktur Bu. Ya, oke ditunjuk oleh direktur. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak ya, kita kembali ke SK penunjukan internal pengawas ini, Pak. Dicek di SK ataupun surat tugasnya, ruang lingkupnya itu seperti apa, Pak? Nah, untuk internal pengawasnya ya.
Kalau saya tadi membayangkannya kami di KL itu oleh teman-teman inspektorat ya, itu melakukan probity audit tuh Pak. Mulai dari tahap perencanaannya, misalnya perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak ya. Jadi inspektorat ataupun internal pengawas lah gitu ya Pak ya di KL itu bisa melakukan probity audit gitu Pak ya. Jadi konsultan pengawas bergerak melakukan pengawasan, internal pengawas juga bergerak melakukan pengawasan. Tentunya laporannya terpisah Pak. Konsultan pengawas dia punya output sendiri sesuai dengan kontrak ya Pak ya. Sesuai dengan dokumen kontrak dia harus memberikan laporan ya. Nah, internal pengawas ini dia juga akan menyusun laporan sesuai dengan ruang lingkup yang dicantumkan di dalam SK penugasan dia untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik tersebut. Begitu Pak Murianto. Siap Ibu, makasih Bu. Oke, kemudian yang kedua mengenai jaminan. Nah, ini jaminan apa Pak yang ditanya? Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan. Jaminan pelaksanaan Ibu. Kalau tadi jaminan pemeliharaan kan sudah Ibu sampaikan tadi. Mungkin jaminan untuk kontraknya Bu. Misalnya harus berapa. Kalau tentang uang muka tadi juga sudah disebutkan sama Ibu. Ini misalnya dengan jaminan Bu. Kira-kira berapa gitu untuk jaminan kontrak misalnya kalau yang usaha kecil berapa. Usaha kecil kan sampai 15 M ya Bu ya. Kalau usaha menengah kan Ya, 15 sampai 50, usaha besar ya, di 50 atas ke atas. 50. Nah, itu mohon izin jaminannya itu berapa gitu. Kalau misalnya si vendor itu naruh jaminan gitu Bu, izin. Oke, baik Pak. Nah, untuk besaran nilai jaminan pelaksanaan, artinya ketika kontrak itu ditandatangani, penyedia harus menyiapkan jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan kontrak, gitu ya Pak. Nah, di dalam Perpres diatur Bapak, jaminan pelaksanaan itu kalau nilai penawaran si penyedianya itu tadi 80 sampai 100% dari nilai HPS, maka jaminan pelaksanaannya itu besarnya 5% dari nilai kontrak, Pak. 5% dari nilai kontrak. Ini berlaku baik untuk kualifikasi usaha kecil, menengah, ataupun besar. Jadi besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak. Kalau penawaran si penyedia itu 80 sampai 100% HPS, begitu Pak. Nah, Jadi lima kalau persen ya Bu semuanya. ya 5%. Nah, kalau nilai penawaran si penyedianya itu kurang dari 80% HPS, maka jaminan pelaksanaannya itu 5%, tapi dari nilai HPS, Pak, bukan dari nilai kontraknya. Dari nilai HPS ya Bu ya. Iya, Tapi kalau yang di atas tadi dari nilai kontrak Bu. iya, karena penawaran dia di atas 80% Siap. HPS. Iya, Iya. gitu, Pak. Iya. Jadi misalnya Bapak punya paket ya, nilainya tadi 10 miliar gitu, Pak ya. 15 10, misalnya 15 miliar Bu. Atau 19 Bu izin. oke, 19 miliar ya, Pak ya. Tunggu. Siap. 19 miliar, kemudian penawaran dia misalnya 13 miliar tuh Pak. Nah 13 miliar itu kan kurang dari 80% HPS. Ya, Ya, kurang dari 80 saya misalnya 13. Kalau misalnya 19 koma sekian gitu Bu, misalnya selisihnya ya misalnya 19,6 jadi 19 misalnya seperti itu Bu. Itu nah berarti berarti itu kan 80 sampai 80% 100. HPS. Iya, berarti 5%-nya dari nilai kontraknya. Nilai kontraknya berarti tadi 19 kan Pak? Siap, Berarti 5% dari 19 siap. M. Iya. Siap, siap Ibu. Oke. Kemudian nomor 3, Pak, pertanyaan Bapak saat kontrak ada negosiasi. Dimungkinkan, Pak? Dimungkinkan tuh Pak, kalau pada saat pelaksanaan kontrak itu ada negosiasi itu dimungkinkan Pak. Nah misalnya ya Bapak ya, dalam rangka perubahan kontrak ya, mau adendum kontrak, nah itu perlu juga PPK melakukan negosiasi Pak dengan penyedia. Nanti harus didokumentasikan, dituangkan dalam berita acara negosiasi Pak. Nah itulah sebagai dasar nanti melakukan adendum kontrak. Clear Pak? Siap clear Bu. Terima kasih Bu Erika. Baik.
Baik, silakan yang lain mungkin. Atau kita lihat di kolom chat, Bu Erika. Oh iya, baik. Pertanyaan ini, oke, untuk dokumen. Pak Diki, untuk dokumen pengadaan konstruksi itu spektek atau KAK, Bu Erika? Ya, untuk konstruksi kita menggunakan spesifikasi teknis ya Pak Diki ya. Kalau untuk jasa konsultan kita gunakan KAK. Oke, Pak Iskandar, spektek. Kalau KAK, oh udah dijawab. Saya jawab. Oke, Pak Doni, materi. Oke, nanti kita ingin. Sepertinya ada perubahan dari materi pertama tadi mungkin Bu Erika. Nanti bisa di-share izin Bu. Siap. Untuk pengerjaan konstruksi kan sudah ada konsultan, tapi untuk Ini user Pak ini Pak Murianto yang tadi. pertanyaan Pak Murianto tadi. Oke, Ya. oke, oke. Wah, ini kertas kerja Bu. Bu Oke. Sri ya, mereka kaki tadi. Kertas kerja untuk review. Terima kasih. Ada Bu Erika. Nanti saya kirim ke Pak Abdel deh ya Pak ya. Oh boleh, Saya boleh, susun boleh, dulu ya. boleh. Ya. Gitu ya Bu Mas Riah ya. Nanti kita share. Oke, melanjutkan bersama. Oh, sekalian berita acara review juga Bu. Oh ya. Untuk perancangan waktu kemudian. Oke, yang tadi ya. Oh, Pak Murianto minta contoh dokumen kontrak nih. Waduh. Bisa juga nanti. Oke, nanti di-share ke saya aja Bu kalau ada contoh kontraknya gitu. Review dokumen persiapan pengadaan pekerjaan kursi dengan metode pemilihan pengadaan barang jasa menggunakan tender. Jika metode pemilihan pengadaan barang jasa menggunakan e-purchasing, apa perlu dilakukan review dokumen persiapan pengadaan, Bu? Oke, Pak Edwin ya. Ya, Iya. Pak Edwin. Kupang. Jika diperlukan bisa dilakukan Pak ya, review dokumen persiapan pengadaan oleh pejabat pengadaan nih Pak ya di purchasing. Namun kalau itu dilaksanakan oleh PPK, ya PPK sendiri yang mengeksekusi ya, misalnya tadi nilainya di atas 200 gitu ya, ya jadi ini ya jeruk makan jeruk ya, dia mengeksekusi yang dia mereview dokumen persiapan pengadaannya. Tapi kalau tadi dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di purchasing, apabila diperlukan boleh direview ya dokumen persiapan pengadaannya, Pak Edwin. Baik. Ada yang ingin menanggapi mungkin dari Bapak Ibu? Seperti nanti saya tunggu tuh Bu, kertas kerja yang Mas Riah tadi minta, Bapak segala macam itu ya. Kalau ada. Silakan, Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah cukup jelas Bu Erika. Siap, Pak. Baik, Bu Erika izin sebelum kita akhiri kelas kita ini, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada semacam kesimpulan akhir, Bu Erika, singkat aja, terkait dengan review DPP pekerjaan konstruksi ini, Bu. Baik, baik. Izin Pak Abdel, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk diskusi kita pada siang hari ini ya. Jadi kegiatan review ini sekali lagi tujuannya untuk memastikan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan yang sudah disusun oleh PPK sudah sesuai dengan ketentuan. Tugas kita, Pokja, pejabat pengadaan, mengecek, memberikan masukan. Nah, tapi sekali lagi dalam prosesnya ada hal-hal yang memang itu menjadi kewenangannya PPK, gitu ya. Nah, nanti PPK yang akan menindaklanjuti, gitu ya. Tugas kita memberikan masukan. Jangan lupa semuanya dicatatkan di dalam berita acara review. Jadi ketika nanti terjadi misalnya pemeriksaan, gitu ya. Kenapa nggak direview oleh Pokja? Oh, kami sudah Pak, kami sudah review, kami sudah berikan masukan, terdokumentasi di BA review misalnya ya. Nah, nanti tinggal tugasnya PPK untuk mempertanggungjawabkan gitu ya. Kenapa seperti ini pelaksanaan kontraknya misalnya kenapa seperti itu. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Semoga memberikan manfaat dan mohon maaf kalau dalam 1,5 jam ini mungkin ada yang kurang berkenan. Tadi ada juga diskusi ya,
pakai jenis kontrak apa, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Bapak dan Ibu ya di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Demikian saya sampaikan juga terima kasih kepada panitia Pak Abdel dan tim PPLC. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Oh, Arika atas perkenannya nih sudah menjadi terima teman kasih diskusi Bapak Ibu. sebagai narasumber dari 1,5 jam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih Amin. atas partisipasinya di kelas online PPLC. Saya Adbel selaku moderator dari PPLC. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita bertemu di kelas PPLC berikutnya di tanggal 7 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Enak itu. Spiral. Jadi sekilas info.